Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bacanya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sehat? Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi masih sama dengan yang kemarin. Ya, ada yang masih ingat teksnya tentang apa? Angkat tangannya yang masih ingat. Ya, silakan berdiri. Ada yang masih ingat pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ibu kasih nilai tambahan. Oke, baik. Ada baik. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi penelitian secara sistematis. Baiklah, itu akan dikatakan kembali bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Ya, ketika kita melakukan suatu pengamatan itu ada objeknya dalam teks observasi. Apa itu objeknya? Bisa saja berupa manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan itu kan banyak macamnya, ada bunga, dan lain-lain. Ya, yang bisa kita jadikan sebagai objek. Oke, kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat? Teks laporan hasil observasi masih disusun secara sistematis 12 dari suatu paragraf. 3 berisi pembahasan. 4 terdapat perincian bagian suatu. 5 teks disusun dengan bahasa yang jelas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang masih ingat? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu yang pertama disusun secara sistematis. Apa itu sistematis? Masih ingat? Teratur, dia berstruktur. Jadi apa aja strukturnya. Namun ketika kita menyusun teks asal-asalan, oke? Kemudian yang kedua itu berisi pengamatan. Apa itu pengamatan? Ketika kita mengamati suatu objek, ya, kita akan mendapatkan hasilnya, objek yang diamati. Berdiri dulu semuanya. Bahasa Indonesia selalu di hati, pasti bisa. Sekali lagi. Bahasa Indonesia selalu di hati, pasti bisa. Karya kita pada hari ini, ya, lihat di depan, kita tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian indikator pencapaian yang hari ini akan capai dan data ide pokok teks laporan hasil observasi berdasarkan kalimat yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu nanti kalian akan menyimpulkan laporan hasil observasi berdasarkan ide pokok, ya. Tujuan pembelajarannya nanti kalian setelah mempelajari menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil observasi, nanti kalian akan mampu, ya, memperoleh data apa yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi berdasarkan ide pokok. Kemudian dari kalimat yang telah ditentukan, selanjutnya nanti kalian bakal mampu menyimpulkan. Itu
pembelajarannya. Nanti itu ada penilaian di akhir. Ya, apakah kalian mampu untuk mendata dan menyimpulkannya melalui LKPD. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari teks lapor hasil observasi satu objek, kemudian kalian bisa membuat objek yang telah kalian amati itu ke dalam sebuah teks. Kalian bisa menjadi sebuah pengamat. Apa? Di sini ditekankan untuk suatu objek. Kalian bisa mengamati suatu objek dengan baik. Ya, poin ya tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu menyimpulkan. Yang pertama, pengertian gagasan atau ide pokok. Ya, seperti indikator yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, kalian akan mencari gagasan atau ide pokok. Kalian harus tahu dulu bahwa ide pokok itu adalah gambaran keseluruhan, ya, suatu paragraf. Jadi, yang namanya paragraf itu seperti apa? Nah, paragraf. Nih, dia terdiri dari beberapa kalimat. Yang namanya kalimat ini bisa kalimat. Ya, diakhiri dengan tanda titik. Ini dua titik. Namanya dua kalimat. Itu dalam satu kesatuan yang disebut sebagai paragraf. Ini lagi. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama. Nama lainnya gagasan utama, ya. Pikiran utama yang mendasari dari paragraf. Oke. Selanjutnya, kedua, cara menentukan gagasan pokok sebuah paragraf. Tadi kan sudah tahu nih gagasan pokok. Apa tadi gagasan pokok? Bagaimana kalian tuntas atau enggak pembelajaran hari ini? Harus tahu, harus paham. Inti atau gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ingat ya. Kemudian cara menentukannya. Nah, ini lihat. Mengetahui dulu jenis paragrafnya. Paragraf apa dia? Kemudian yang kedua, membedakan kalimat utama dan penjelas. Biasanya kalimat utama ini dia letaknya di awal. Kalau nggak di awal, di akhir, ataupun deduktif. Kalau dia di akhir, induktif. Kalau dia di awal dan di akhir, namanya gabungan. Apa namanya? Induktif. Ingat, dimana kita bisa menemukan di awal, di akhir, maupun di awal dan akhir sebagai campuran. Kalau merupakan sebagai, ya biasanya kalimat utamanya di awal. Jadi dengan demikian intinya dia biasanya berada di akhir. Agar nanti kalian bisa mencari dalam teks laporan hasil observasi kalimat utamanya. Pengertian simpulan itu adalah akhir dari pembahasan yang berisi rangkuman dari sebuah bacaan. Akhir dari sebuah paragraf. Ya, menyimpulkan sebuah teks, kalian baca dulu paragrafnya dengan cermat, dengan teliti, agar kalian tahu apa-apa saja dan di mana letak kalimat utama dan ide pokoknya. Itulah merupakan tumbuhan yang indah. Bunga merupakan tumbuhan yang indah. Ya, hanya memiliki keindahan yang berbeda-beda. Ya, induktif apa tadi? Iya, tadi. Kemudian, ini ada sebuah video nih. Saya mau bertanya nih. Teks laporan itu tersusun dari beberapa paragraf. Tiap paragraf memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Langkah-langkah dalam menarik kesimpulan dari sebuah paragraf itu: pertama, bacalah kalimat dalam paragraf dengan saksama. Yang kedua, temukan kalimat utama di antara kalimat tersebut. Dan yang ketiga, tarikan kesimpulan dari paragraf yang telah dibaca dengan memperhatikan gagasan utama. Paragraf dia nanti lihat. Ini ada satu teks. Ada? Iya. Semua adalah dari sebuah layar yang berbentuk informasi. Biasanya
pokok ini terdapat di awal paragraf. Benar ya? Paragraf Kelompok, ya ini sudah sesuai dengan kelompok ya. 5 kelompok. Di sini ada ini namanya LKPD nak. Ya lihat di kelompoknya masing-masing. Lihat di belakangnya nak. Di dua. Satu aja dikerjakan ya. Biasanya dibaca sama-sama ya. Kasih waktu nanti kira-kira 15 menit bisa ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan nak. yang berkeliaran di permukaan Ini